ketika sholat cepet-cepet dia pulang. Ketahuan oleh Rasulullah, wahai Salabah, ada apa? Orang masih wirid Allahumma anta salam, kamu sudah Allahumma lantas jalan pulang ke rumah. Kenapa? Ketahuan begitu oleh Rasulullah, langsung disampaikan, ya Rasul, baju yang ada padaku cuma satu inilah, dan ini dipakai berdua dengan istriku. Kalau aku lama-lama di masjid ini, istriku di rumah nggak sholat karena nggak punya baju. Akhirnya Sa'labah minta doa supaya diberi kaya Sa'labah ini. Mintanya nggak tanggung-tanggung sama Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membicarakan tentang kurban, dan di dalam berkurban itu kemarin sudah disampaikan tentang waktunya. Setelah itu juga disampaikan kapan binatang kurban itu boleh disembelih dan kapan binatang kurban itu tidak boleh disembelih. Kalau disembelih bukan binatang kurban. Maka kali ini kita akan membicarakan orang yang berkorban itu sendiri. Ketika seseorang berniat untuk berkorban, maka ada kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan oleh orang itu. Maka kelanjutannya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Barakallah. Faslun, fasal. Wa man takhalat alaihi asyru dzilhijjah. Siapa orang yang telah masuk pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kalimatnya di sini adalah Zulhijjah telah masuk pada orang itu. Maksudnya orang itu sudah berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau di tempat kita barangkali 10 Zulhijjahnya nanti hari Kamis. Kalau di sini hari apa? Kamis juga sama. Berarti ikut pemerintah. Wa arada ayyudhhiya, dan ia ingin berkorban. Masuk tanggal 10 Zulhijjah dia ingin berkorban. Fal mustahabbu alla yahluqa sya'rahu wa la yuklima adfarahu hatta yudhhiya. Maka disunahkan agar tidak usah memotong rambutnya dan juga tidak usah memotong kuku-kukunya. Itu bagi orang yang berkorban. Kalau sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah ditahan dulu. Tapi kalau sebelum tanggal 10 Zulhijjah nggak apa-apa. Besok hari Senin mau potong rambut sampai habis juga nggak apa-apa. Seluruh rambutnya dipotong habis ke tukang cukur nggak apa-apa. Kuku-kukunya dipotong habis dihalusin nggak apa-apa. Asal ngalusinya jangan di tempat salon yang pekerjaannya wanita saja. Kalau ke tempat tukang cukur rambut itu, kalau di situ ada jasa untuk motong kuku, nggak apa-apa, seluruh kuku dipotongin semuanya.
Kita disuruh nahan pada tanggal 10 Zulhijjah itu jangan potong rambut, jangan potong kuku, hatta yudhha, sehingga binatang korbannya itu disembelih. Kalau binatang korbannya itu sudah disembelih, nggak apa-apa, potong rambut sudah itu. Begitu sudah disembelih, langsung potong rambut, nggak apa-apa. Dan kita diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla. Beliau mengutip sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan putrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi binatang korbannya. Ketika binatang korban itu mau disembelih, diperintahkan Aisyah untuk mendekatinya. Untuk apa? Menyaksikan mengalirnya darah dari leher binatang itu. Kenapa kok begitu? Karena saat binatang itu darahnya mengalir, bersamaan dengan itu dosanya keluar. Artinya dosanya keluar bersamaan darah binatang itu mengalir. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Dan kemudian pada saat itu diperintahkan untuk membaca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai darahnya itu habis keluar. Maka kalau sudah disembelih, selesai itu, tidak apa-apa lagi potong kuku, tidak apa-apa lagi potong rambut. Kenapa kok nggak boleh atau disuruh nahan seperti itu? 5 ruwat Ummu Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu dzabhun, siapa orang yang punya sembelihan, punya binatang korban untuk disembelih, yuridu ayudabbihahu, dia ingin menyembelih binatang korban itu, fara'a hilala Dzulhijjah, lalu ia melihat hilal Dzulhijjah, fala yamussa min syarihi, maka jangan ada yang nyentuh rambutnya, wala min adfarihi, dan juga jangan ada yang menyentuh kuku-kukunya, syai'un, sedikit pun, hatta yudhhiya, sehingga ia menyembelih binatang korban itu. Artinya jangan diganggu-ganggu rambutnya, jangan diganggu-ganggu kukunya sampai binatang korban itu disembelih. Wala yajibu alaihi dzalika, tetapi tidak memotong rambut, tidak memotong kuku itu tidak wajib baginya. Artinya cuman sunnah saja, tidak memotong itu. Li'annahu laisa bimuharramin, karena tidak wajib, maka hukumnya memotong itu juga tidak haram. Boleh saja, nggak apa-apa. Potong rambutnya karena sudah terlalu panjang, potong kumisnya karena sudah mengganggu, nggak apa-apa, tidak berdosa. Fala yahrumu alaihi halqul ashri. Di sini tulisannya halqul ashri. Kalau diartikan jadi lain artinya. Halqul ashri itu artinya memotong 10. Ashrun itu 10. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sitatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Jadi asyrun itu artinya 10. Berarti jelas-jelas ini salah cetak. Bukan halqul ashri, tapi halqus sya'ri. Hurufnya sama, ain, shin, ra. Ain, shin, ra. Jadi asyara artinya 10. Tapi kalau shin dulu, baru ain, baru ra, itu artinya sya'run. Sya'run artinya rambut. Maka di sini jelas-jelas salah cetak ini, cetakan DKI ini masih juga banyak salahnya. Fala yahrumu alaihi halqus sya'ri, tidak diharamkan memotong rambutnya. Wala taklimudz dhafri, dan juga tidak diharamkan memotong kuku-kukunya, karena hanya disunnahkan saja, dianjurkan saja. Jadi kalau nanti Bapak ada yang mau korban, kalau bisa tanggal 10 Zulhijjah itu tahan, jangan potong rambut, jangan potong
kuku setelah binatang kurbannya disembelih, walaupun jam 10 pagi itu nyembelihnya ya, jadi jam setengah 11 boleh potong rambut, potong kuku. Faslun fasal wala yajzi'u minal udhiyati illal an'am. Orang berkorban itu tidak dibolehkan berkorban kecuali menggunakan binatang ternak. Kalau binatangnya bukan binatang ternak, tidak boleh dipakai untuk berkorban. Jangan berkorban dengan rusa, jangan berkorban dengan kijang, karena itu bukan binatang ternak, biasanya binatang liar. Kalau mau berkorban biasanya dengan sapi atau kambing, umumnya di sini seperti itu. Jadi kita tidak boleh berkorban itu dengan binatang liar, hanya boleh dengan binatang ternak. Kita berkorban hanya boleh dengan binatang ternak. Wahya, apa saja binatang ternak itu? Yaitu al-ibilu, onta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing. 3 macam nih. Onta, sapi, kambing. Tidak bisa berkorban dengan onta, boleh dengan sapi. Tidak bisa dengan sapi, bisa dengan kambing. Tidak bisa berkorban dengan kambing, menerima daging kurban. Menerima daging kurban tidak bisa, kasihkan saya, itu maksudnya. Hah? Kalau kerbau itu boleh, karena kerbau itu adalah bangsa sapi. Di sini nanti ada bangsa onta, ada bangsa sapi, dan ada bangsa kambing. Jadi jenis-jenis bangsa onta itu ada nanti disebutkan, tapi masih di belakang. Ada bangsa sapi nanti juga disebutkan, ada bangsa kambing tapi belum nyampe. Ini baru pembukaan saja. Sabar dulu. Jadi yang jelas ketika kita mau berkorban itu adalah dengan menggunakan binatang ternak, tidak boleh binatang liar. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Bahimatul an'am itu artinya binatang ternak. Mereka disuruh untuk berkorban dengan binatang ternak itu agar mereka ngingat Allah, ngingat nama Allah. Siapa yang memberikan bahimatul an'am itu? Siapa yang memberikan binatang ternak itu? Allah. Dulu kan pernah Sa'labah pengen kaya, karena Sa'labah itu punya baju cuma satu bajunya ini dipakai oleh dia dan istrinya. Maka Sa'labah ketika sholat cepat-cepat dia pulang. Ketahuan oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, ada apa? Orang masih wirid Allahumma anta salam, kamu sudah Allahumma lantas jalan pulang ke rumah. Kenapa? Ketahuan begitu oleh Rasulullah, langsung disampaikan, ya Rasul, baju yang ada padaku cuma satu inilah, dan ini dipakai berdua dengan istriku. Kalau aku lama-lama di masjid ini, istriku di rumah nggak sholat karena nggak punya baju. Akhirnya Sa'labah minta doa supaya diberi kaya Sa'labah ini. Mintanya nggak tanggung-tanggung sama Rasul. Kalau Rasulullah mendoakan, tidak ada yang tidak terkabul. Terkabul itulah kalau Rasulullah yang berdoa untuk umatnya. Tapi apa Rasulullah langsung terima permintaan Sa'labah? Tidak, karena Rasulullah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari terhadap Sa'labah. Besoknya ketemu lagi, ya Rasul, doakan aku supaya aku bisa sholat, istriku bisa sholat, dan nanti kalau aku punya kelapangan rezeki aku bisa bersedekah dan seterusnya. Pokoknya janji-janji gitu sebelum kaya. Ya samalah nanti tahun 2024 nanti sebelum jadi caleg tuh janji-janji dulu. Nanti kalau udah jadi caleg lupa biasanya. Nah seperti itu, sebelum kaya dia janji-janji seperti itu. Nanti kalau sudah kaya lupa dia.
Yang kedua belum diterima oleh Rasulullah. Begitu yang ketiga, akhirnya Sa'labah didoakan oleh Rasulullah supaya kaya, lalu diberikan kambing yang sedang bunting oleh Rasulullah. Dari kambing itulah kemudian beranak. Akhirnya kambingnya banyak. Apa yang terjadi begitu banyak? Yang tadinya sebelum azan Sa'labah sudah di masjid, ini pas azan baru nyampe di masjid. Besok harinya biasanya pas azan sampai di masjid, ini qomat baru nyampe di masjid. Oke, terlambat qomat sampai di masjid, ini sudah qomat belum juga datang ke masjid. Akhirnya dia masbuk. Ditanya oleh Rasulullah, kemana Sa'labah? Sibuk ngurusi kambing. Ternyata kambingnya sudah sangat banyak. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengambil zakat dari kambingnya. Tetapi ternyata Sa'labah menolaknya. Rasulullah marah. Lalu turun ayat. Ayatnya itu sangat mengerikan bagi orang yang punya harta tidak mengeluarkan zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, artinya tidak keluarkan zakatnya, fabasyirhum, beri kabar gembira buat mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Bayangkan, kabar gembira kok dengan siksa yang pedih. Itu bukan murka semurka-murkanya seperti itu. Itu sudah sangat marah yang seperti itu. Beri kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Kok kabar gembira siksa yang sangat pedih? Itu artinya sudah murka. Sudah janji-janji dulu mau begini, sudah berhasil, lupa. Barangkali begitu juga nanti 2024. Janji gini, sudah terpilih, lupa. Mudah-mudahan kita tidak memilih yang seperti itu. Nah, ketika seseorang mau berkorban ini berupa bahimatul an'am, berupa binatang ternak, maka tidak boleh kalau binatang itu bukan binatang ternak. Lalu seperti apa binatang korban yang akan kita korbankan itu? Wala yajzi'u fiha illal jaz'atu minadh-dha'ni. Berkorban itu tidak boleh dilakukan kecuali domba yang sudah berusia muda. Jaz'atun itu artinya muda. Jadi domba yang usia muda, anak domba tidak boleh. Tapi domba yang sudah berusia muda. Wathaniyatu minal ma'zi. Kalau tidak dengan domba yang sudah berusia muda, itu dengan kambing, tapi kambing yang sudah berumur. Bahasa orang Jawa itu kambing yang sudah koel. Koel itu giginya lepas satu, sekurang-kurangnya satu lepas, untung-untung lepas semuanya, ompong. Kalau kambing itu sudah saniyah, artinya sudah berumur. Kalau kambing itu berumurnya, ulama sepakat itu 1 tahun. Kalau sudah berumur 1 tahun. Tapi kalau domba ini ada yang mengatakan al-jada'atu itu ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Jadi domba yang berusia 6 bulan atau domba yang berusia 8 bulan. Ada juga yang mengatakan jada'ah itu adalah 1 tahun, domba yang berusia 1 tahun. Tapi lebih selamatnya adalah domba yang sudah usia 1 tahun genap. Wasaniyatu minal ma'zi, dan juga kambing yang sudah berumur. Kambing berumur ini adalah sudah berumur 1 tahun genap atau sudah koel, sudah jatuh giginya walaupun cuman 1. Wal ibili, dan juga onta yang sudah berumur, onta yang sudah koel juga, yang sudah jatuh giginya. Wal bakori,
sapi yang sudah berumur atau sapi yang sudah kowel, sapi yang sudah jatuh giginya. Jadi untuk kambing ini nanti ada bangsa kambing bermacam-macam. Untuk kambing ini ukurannya adalah 1 tahun penuh. Jadi boleh 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya untuk kambing. Kemudian untuk onta ini saniyahnya atau usianya yang sudah cukup umur itu adalah umur 5 tahun pas. 5 tahun penuh, 5 tahun jalan 6 tahun. Itu kalau untuk unta. Tapi kayaknya kalau kita berkorban unta di sini susah ya, karena di sini susah cari unta. Paling ada unta itu di Taman Rimba. Ada yang sudah pernah ke Taman Rimba, Bapak? Ada. Nah, di situ ada unta. Dan saya tengok ontanya kemarin itu cuma 1, nggak tahu sekarang. Sudahlah onta tinggal 1, kurapan pula itu. Kalau kurapan seperti itu nggak boleh dipakai untuk kurban. Mungkin sekarang sudah sembuh. Itu sudah lama kurapan itu. Barangkali sekarang sudah sembuh. Onta yang dipakai untuk berkorban itu yang sudah ditengok giginya pacul 1 atau lepas 1 atau sudah berumur 5 tahun penuh atau jalan 6 tahun. Wal bakari, dan juga sapi yang sudah koel, sapi yang sudah jatuh giginya, tanggal giginya, atau sapi itu sudah umur 2 tahun penuh, 2 tahun penuh jalan 3 tahun. Kenapa kok begitu? Kalau kambing domba itu ukurannya adalah jad'ah, muda. Kambing biasa ukurannya adalah asaniyah, berumur. Onta juga asaniyah, berumur. Sapi juga asaniyah, berumur. Ukurannya seperti itu. Kenapa? 5 ruwiyah Jabir itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa masinnatan illa an taksura alaikum fatadbahu jad'an minadh-dhani wala tadbahu illa musinnatan. Jangan kamu menyembelih kecuali binatang ternak yang sudah berumur. Itu tadi berumurnya kambing berbeda dengan berumurnya onta. Berumurnya onta beda dengan berumurnya sapi. Kalau kambing 1 tahun, onta 5 tahun, sapi 2 tahun. Atau ketiga-tiganya ini sudah tanggal giginya, itu disebut sudah berumur. Illa anta surah alaikum, kecuali kalian sulit mendapati kambing berumur, onta berumur, sapi berumur. Sulit sekali mendapati binatang-binatang yang berumur seperti itu. Fatadbahu jad'an minadh-dhani. Kalau sulit untuk mendapatkan binatang yang berumur itu, maka sembelih domba yang masih muda. Jad'ah di sini ada yang mengatakan 10, bukan 10, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, dan bahkan ada yang mengatakan 1 tahun. Jadi artinya domba umur 6 bulan sudah bisa dipakai untuk berkorban. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya, itu lebih aman tetap domba yang sudah berumur 1 tahun baru dipakai untuk berkorban. Jad'ahnya ini 1 tahun. Wan Ali radhiyallahu anhu, riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, la yajuzu fid dhahaya illa thana minal ma'zi. Tidak boleh berkorban itu kecuali dengan kambing yang sudah berumur. Artinya kambing itu sudah koel, sudah tanggal giginya. Wal jad'u minadh-dhani,
Dan juga domba yang sudah berusia muda. Kalau tidak kambing yang sudah berumur, boleh dengan domba yang berusia muda. Tapi kedua-duanya ini sesungguhnya yang paling selamat adalah kambing yang sudah berumur 1 tahun, domba juga yang sudah berumur 1 tahun. Kalau memang tidak ada berumur 1 tahun, baru boleh berumur 8 bulan. Kalau nggak ada yang berumur 8 bulan, domba ini boleh yang berumur 6 bulan. Jadi diambil dulu yang 1 tahun, kalau tidak ada yang 8 bulan, kalau tidak ada yang 6 bulan. 5 bulan belum boleh dipakai untuk berkorban. Tapi kalau untuk kambing itu mutlak 1 tahun. Sananya itu, umurnya cukup itu adalah cirinya giginya sudah pacul, giginya sudah lepas. Atau kalau tidak, memang dari tanggal lahirnya dicatat, waktu kemarin lahir, catat tanggalnya, pas pada saat disembelih itu umur 1 tahun, baru boleh dipakai untuk berkorban. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, la tudhahu bil jad'i minal ma'zi wal ibili wal bakori. Ini fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kalau yang dibilang oleh Ibnu Abbas seperti ini berarti adalah khobar, bukan hadis tapi khobar. Ada hadis, ada khobar, ada asar yang kita ikuti itu. Hadis itu adalah sumbernya dari Nabi, khobar itu sumbernya dari Nabi dan para sahabat, asar itu sumbernya dari sahabat dan para tabi'in. Itu yang kita ikuti. Apa yang dikatakan oleh beliau-beliau itu, yang disampaikan oleh Rasulullah, untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa sunnata khulafair rasyidin, dan juga sunnah-sunnah atau fatwa-fatwa yang disampaikan oleh khulafaur rasyidin, itu kita disuruh ngikut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berfatwa, memberikan ketentuan hukum, jangan kamu menyembelih kambing yang masih muda, onta yang masih muda, sapi yang masih muda. Sapi muda nggak boleh dipakai korban, onta muda tidak boleh dipakai korban, dan kambing muda tidak boleh dipakai korban. Kambing muda artinya kambing itu umurnya belum cukup setahun. Sapi muda artinya sapinya belum cukup umur 2 tahun. Onta muda artinya onta itu belum cukup 5 tahun. Atau sapi, onta, kambingnya belum tanggal giginya. Kalaupun dia belum umur 1 tahun kambing itu, tapi sudah tanggal giginya, berarti dia sudah termasuk yang tua. Sapi belum umur 2 tahun sudah tanggal giginya, berarti dia sudah termasuk tua. Onta belum 5 tahun usianya, tanggal giginya, berarti onta itu sudah tua, boleh dipakai untuk berkorban. Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya la tudahu bil jad'i minal ma'zi wal ibli wal bakari, jangan kalian menyembelih binatang korban yang usianya belum cukup. Sapi usianya belum cukup, kambing usianya belum cukup, dan onta usianya belum cukup. Wa yajuju fiha dzakaru wal unsa. Di dalam berkorban ini, Bapak, selama ini yang kita tahu, berkorban itu dengan sapi jantan, kambing jantan, onta jantan. Betul? Selama ini. Ternyata di dalam kitab Al-Muhadzab di sini dikatakan wa yajuzu fiha dzakaru wal unsa. Di dalam berkorban itu boleh binatangnya jantan maupun binatangnya betina.
Jadi berkorban itu ya juju fi dzakaru wal unsa, boleh binatang jantan maupun binatang betina. 5 ruwat Ummu Kurzin, berdasarkan riwayat dari Ummu Kurzin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, anil gulami syatani, tentang akikah itu terhadap anak kecil laki-laki itu 2 kambing. Wa anil jariyati syatun, dan untuk perempuan itu 1 kambing. Akikah untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. La yadurrukum dzukronan kunna au inatsan, tidak apa-apa, tidak mengapa berupa binatang jantan maupun binatang betina. Jadi baik itu binatang berupa binatang jantan maupun binatang betina tidak apa-apa. Kalau nggak dapat binatang jantan, boleh dengan binatang betina. Kalau dapat binatang betina, tidak dapat binatang jantan, ya boleh dengan menggunakan binatang yang betina. Fa idza jaza dzalika fil aqiqati, kalau di dalam akikah saja boleh akikah dengan binatang betina, tidak harus jantan. Bil khabari, berdasarkan hadis tersebut, dalla ala jawazi fil udhiyati, ini menunjukkan bahwasanya berkorban juga boleh menggunakan binatang jantan maupun binatang betina. Jadi bapak kalau misalnya pengen mengakikahkan cucunya, tidak ketemu kambing jantan atau kambing jantan terlalu mahal, ya sudah pakai kambing betina saja, tidak apa-apa, boleh. Mau kekah tapi kambing jantannya mahal, harga kambing jantan 3 juta, sementara harga kambing betina 600.000. Ya sudah, potong saja kambing betina, tapi dengan syarat musinnatan. Kambing betina sudah cukup umur, enggak apa-apa, sudah cukup umur, disembelih. Karena apa? Harganya murah, umpamanya 600.000 umpamanya. Yang jantan 3 juta, enak nggak nyembelih kambing betina. Karena apa? Jantan boleh, betina juga boleh. Wali annal hamaz zakari atyabu, kenapa kok diutamakan kalau nyembelih binatang korban itu yang jantan? Karena binatang jantan itu dagingnya lebih enak, katanya begitu. Tapi kalau lidah kita yang nggak biasa makan daging tiap hari, itu rasanya sama saja, Pak, ya. Karena nggak bisa membandingkan. Kalau orang Arab itu kan hari-hari makan daging, itulah memang makanannya seperti itu. Kalau kita ini dagingnya nggak seberapa. Maka bapak jangan heran kalau nanti pergi haji, di sana ada pembagian makanan, nasi umpamanya, itu banyaklah dagingnya daripada nasinya. Di sana banyak makan dagingnya daripada nasinya. Dagingnya segini, nasinya cuma dikit gitu. Kita bingung, ini yang lauk yang mana? Dagingnya apa nasinya yang jadi lauk ini? Karena dagingnya banyak, nasinya sedikit. Kalau kita di sini nasinya banyak, dagingnya sedikit. Beda dengan yang di Arab, dagingnya banyak, nasinya sedikit. Kemarin waktu saya pelatihan di Padang, itu ada yang nyindir begini pimpinan itu. Kalau orang kota makan, itu banyak lauknya, nasinya sedikit. Itu kalau orang kota makan. Banyak lauk tapi nasinya sedikit. Apalagi sayur-sayur itu banyak, dia ngambil banyak-banyak tapi nasinya sedikit. Itu orang kota. Kalau orang desa, nasinya banyak, lauknya sedikit. Itu kalau orang kota. Yang penting nasinya banyak. Terus dia bilang, kalau nasinya banyak, lauknya banyak, ini orang mana? Orang kota, bukan orang desa, bukan, berarti orang antara kota dan desa. Nih ada yang kemarin nyindir seperti itu. Jadi kita ini udah kebiasaan kalau makan nasi banyak, daging dikit. Kalau di Arab daging banyak, nasi
sedikit. Waktu itu saya beli nasi Bukhari. Jadi waktu itu saya bilang sama penjualnya, astari rus wal dajajatu nisfun. Saya bilang macam itu. Saya beli nasi dan ayam separuh. Orang itu nggak paham dia, nggak paham. Lalu langsung sibuk mencari penterjemah. Saya disuruh ngomong lagi. Suaya akhir. Sebentar saudaraku, kira-kira begitu artinya. Akhirnya saya bilang, astari rus wad dajajatu nisfun. Langsung dia bilang, rus wadujat nus, kayak gitu. Rus wadujat nus. Gampang itu. Nasi dan ayam separuh. Ayam itu dujat, bahasa kitabnya dajajah, dia nyebut dujat. Bahasa kitabnya nisfun, dia sebut nus. Jadi rus wadujat nus. Langsunglah dipaham, potongnya ayam itu separuh gitu. Rupanya begitu. Ini namanya bahasa amiyah dengan bahasa fusyah. Saya membawa bahasa fusyah, orang sana yang jualan itu membawa bahasa amiyah. Kalau di Jambi ini barangkali bahasa Jambi lah. Ada orang pakai bahasa Indonesia asli, kemudian di Jambi ini pakai bahasa Jambi. Jadi di Jambi ini yang pakai bahasa Jambi nggak paham bahasa Indonesia asli itu. Akhirnya tadi penerjemah artinya apa, lalu disampaikan oleh yang jualan yang dari Jambi ini, akhirnya disampaikan dalam bahasa Jambi. Seperti itu analogi saya pada saat beli nasi di Arab Saudi waktu itu. Karena daging binatang jantan itu lebih enak. Walahmul unsa artabu. Sementara itu daging binatang betina itu lebih lembek. Lebih lembek maksudnya lebih basah gitu. Karena lebih basah berarti lebih lembek. Artinya dagingnya lebih enak kambing laki-laki, kambing jantan daripada kambing betina. Oleh karena itu ketika kita berkorban, kita disunahkan atau dianjurkan dengan menggunakan kambing jantan. Tapi kalau kambing jantan tidak ada, boleh dengan kambing betina. Kalau binatang korbannya sapi jantan tidak ada, boleh dengan sapi betina. Kalau binatang korbannya onta jantan tidak ada, boleh dengan onta betina. Tapi kalau jantan ada, lebih utama adalah yang jantan. Kenapa? Karena jantan lahmuhu atyabu, dagingnya lebih enak. Sementara kalau betina artobu, lebih lembek dagingnya dibanding yang jantan. Barangkali itu saja dulu, sebentar lagi kita masuk isya. Mungkin ada yang mau bertanya, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan seorang satu seekor sapi, itu bentuknya kalau kita bentuknya terpotong, apakah sah untuk dikorban? Ketika seorang itu berkorban dan binatang korbannya itu ada yang terputus, apakah ekornya yang terputus, apakah tanduknya yang terputus, ataukah kupingnya yang terputus? Karena kan kadang-kadang di perusahaan binatang itu atau di penggembalaan binatang itu yang memelihara binatang itu kupingnya dibolongi untuk tanda atau untuk menggantungkan merek, biasanya gitu. Kalau kupingnya ini bolong karena besi, dibolongi kupingnya itu, maka binatang itu nggak boleh dipakai untuk kurban. Termasuk yang ekornya putus, nggak boleh dipakai untuk kurban. Tanduknya putus, nggak boleh dipakai kurban. Jangankan putus, tanduknya ngelopek itu, tahu ngelopek ya? Lepas anunya itu, tinggal isi dalamnya itu tanduk itu nggak boleh dipakai untuk kurban. Makanya hadisnya itu dianalogikan ke situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Perkara baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu sama dengan perkara yang terputus. Artinya kalau binatang yang terputus seperti itu, binatang tidak sempurna, makanya nggak boleh dipakai untuk kurban. Pokoknya binatang kurban harus sempurna. Gemuk itu lebih bagus.
Waalaikumsalam. Ya teriak kuat aja Pak. Saya ingin menanyakan, kita kan kalau haji ada yang dituju haji mabrur. Nah, jadi kalau kurban ini apa yang dituju dari kurban itu? Apakah ada tingkatannya? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah status dari kurban itu bisa gugur, bisa jadi sedekah? Oh gitu ya. Kan ada hal yang membuat itu. Jadi kalau hal itu dibuat oleh panitia kurban, seperti pernah saya dengar itu menjual kulit dari sapi, itu kan menggugurkan nilai kurban. Itu ditanggungjawabkan oleh kepada siapa? Oh gitu. Pada panitia ataukah nilai kurban itu memang si kurban tadi nggak sah lagi kurbannya gitu. Ya. Karena dia kan menyerahkannya kepada panitia. Satu-satu, jangan banyak-banyak, nanti saya lupa jawabnya. Baik, korban ini derajatnya adalah sunnah. Maka dikatakan al-udhiyatu sunnatun. Berkorban itu hukumnya sunnah. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan adalah sunnah muakkad. Cuman kemudian penjelasannya oleh para ulama itu terus melebar dan melebar. Sehingga diantaranya ada penjelasan di dalam kitab Al-Ghunyah li Tharibi Thariqil Haq Azza wa Jalla Syekh Abdul Qadir Jailani, itu disebutkan orang yang berkorban nanti binatang korbannya itu akan menjadi kendaraannya nanti di hari kiamat, di akhirat akan jadi kendaraannya. Dan kendaraannya itu nanti kemana-mana itulah yang akan dia pakai. Makanya sering disampaikan, jangan di dunia punya kendaraan mobil berupa Innova, Avanza, Terrano, Rus dan seterusnya, tapi di akhirat miskin. Kenapa? Tidak mau berkorban. Karena korban itulah nanti akan menjadikan kendaraan buat dirinya. Dan bahkan nanti satu potong dagingnya itu bisa jadi kendaraan berupa burung. Dan burung itu tidak seperti burung yang kita bayangkan di dunia ini. Dijelaskan burungnya itu di telehnya ya. Di situ tuh dia berbentuk kantong. Jadi nanti orang yang punya kendaraan berupa burung tadi, dia naik ke dalam kantong itu. Tinggal nyebut, aku mau ke rumah kakek. Akhirnya pergi ke tempat kakeknya. Aku mau ke rumah si Anu, langsung diantarnya begitu. Jadi binatang kurban itu hukumnya adalah sunnah, tingkatannya adalah tingkatan sunnah, tidak wajib. Dan manfaatnya nanti di akhirat akan menjadi kendaraan bagi orang yang berkorban itu. Yang kedua, binatang kurban itu asal disembelih setelah sholat Idul Adha, kemudian belum lewat tanggal 13 Zulhijjah hari tasyrik, maka tetap sah itu sebagai binatang kurban. Walaupun misalnya ada panitia yang menjual kulitnya. Sebetulnya kulit yang tidak bisa dimanfaatkan itu boleh dijual, tapi dengan syarat lebih aman ini ya, dibagikan dulu kepada seseorang. Dalam hal ini mungkin panitia dibagikannya, kemudian oleh panitia dijual. Itu sudah menjadi hak dia. Kalau sudah dibagikan mau diapakan kan terserah kan. Jadi untuk mengatasinya seperti itu. Atau ini kulit aku bagi ke kau ya, kemudian setelah dibagi dia nih jualnya, karena kulit itu nggak bisa dimanfaatkan. Ketika dijual dia akan dimanfaatkan menjadi kulit beduk atau kulit kompang atau kulit apapun, akhirnya bernilai uang, dan uangnya itu dikembalikan kepada orang yang menerima tadi. Lalu si menerima tadi mau dibagikan lagi terserah, itu sudah urusan dia. Jadi cara halalnya seperti itu. Tetapi nanti ada penjelasannya di belakang di sini. Nanti ada yang berpendapat walaupun itu dijual karena tidak bermanfaat untuk dibagikan kepada masyarakat, itu boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat tidak boleh kalau itu dijual, karena daging kurban itu bukan untuk dijual. Daging kurban itu untuk dibagikan. Permasalahannya ini kulit yang nggak bisa dimanfaatkan oleh orang yang akan dibagikan kurban itu. Mau bikin
Kikil dia nggak tahu cara bikin kikil. Jadi taunya cuman, oh ini kulit untuk beduk, ini kulit untuk kompang ini. Jadi akhirnya dijual. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Soal sah atau tidak sahnya daging kurbannya yang disembelih pada saat setelah sholat Idul Adha itu sah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Hanya pembagiannya saja yang jadi bermasalah. Dan orang yang berkorban itu jangan mengambil lebih dari sepertiga. Jangan lebih. Kalau lebih dari sepertiga bisa batal kurbannya, karena maksimal itu sepertiga. Kalau pengen mengambil, ya saya pikir secukupnya sajalah. Kalau orang dapat 1 kilo, ya 1 kilo lah, atau 2 kilo lah paling banyak begitu. Kalau orang yang terima itu 1 kilo karena dia yang berkorban, bolehlah dia ngambil 2 kilo karena dibagi-bagi itu tadi. Jadi ya namanya berkorban ya jangan nak dikuasai semuanya. Dagingnya 100 kilo, nak 50 kilo dipakai dewe. Untuk apa pula 50 kilo? Dah habis makan itu 50 kilo, penuh nanti kulkasnya. Jadi cukuplah 2 kilo atau 3 kilo itu udah cukup itu kalau dagingnya 100 kilo. Barangkali itu saja dulu, sudah Isya. Yang mau, oh masih ada tanya lagi? Iya. Waalaikumsalam. Untuk menetapkan tanggal 10 Zulhijjah, mereka kan tanggal 29. Ya sementara ini sementara di Mekah itu tanggal 28 bersama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tanggal 28. Iya. Sebagai umatnya mana harus kita ikuti, Pak? Oh gitu, yang mana yang diikuti? Baik. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat kepada pemerintah, karena di dalam Al-Quran disebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka saya lebih mengikuti kepada keputusan pemerintah. Idul Adha kita 10 Zulhijjah kita laksanakan pada tanggal 29. Pemerintah menetapkan tanggal 10 Zulhijjah adalah tanggal 29 Juni. Jadi kita ikut yang diputuskan oleh Gus Yakut sebagai Menteri Agama, sebagai Gusmen. Hah? Kalau seandainya mau ngikut tanggal 28, tanggal 29 jangan ikut sholat Idul Adha. Ya boleh. Kalau yang sudah sholat tanggal 28 tidak boleh sholat tanggal 29. Wah, Idul Adha kan sunnah, dapat 2 sunnah. Tanggal 28 Ramadan nggak bisa, nggak bisa. Kalau sudah sholat duhur tadi, sekarang sholat duhur tidak boleh. Kalau tadi sudah sholat isya, sekarang sholat isya nggak boleh lagi. Tapi kalau kemarin sudah sholat isya, sekarang boleh sholat isya. Nah begitu. Baik. Masih ada lagi? Satu penting Pak, pembagian ke masyarakat itu Pak. Nah itu Apakah boleh harus rata atau gimana? Harus rata atau gimana gitu? SDA itu kan umpamanya satu RT itu ada 50, di sini ada 70. Apa kita beda? Apa kita ratakan itu? Sebaiknya untuk adalah keseimbangan kita ratakan saja. Jadi kalau misalnya masjid ini untuk 2 RT, 1 RT ini 50, 1 RT 70, 50 ditambah 70 sama dengan 120. Dagingnya ada misalnya ada 240 ya, masing-masing dapat 2 kilo 2 kilo. Dan permasalahan gini Pak, permasalahannya kita kalau dihitung itu tidak mencukupi untuk si warga itu Pak. Kalau tidak mencukupi untuk warga itu diutamakan yang miskin. Karena begini, daging kurban ini boleh diberikan kepada orang yang berkorban, boleh dihadiahkan kepada orang yang mampu, dan disodakohkan untuk orang miskin. Dan yang diutamakan adalah orang miskin. Maka ketika ada orang miskin, ini yang lebih diutamakan. Dia mobilnya ada 7, perusahaannya ada 8, nggak usah dibagi korban, nggak apa-apa tiap. Jadi diutamakan yang miskin dulu. Siapa yang tahu miskin? RT biasanya.
RT. Dan ukuran miskin kita dengan ukuran miskin dalam kitab berbeda. Kerja sehari untuk sehari. Jadi ukuran miskin di kitab itu sehari dari pagi tadi kita kerja, malam ini kita makan habis, untuk besok nggak ada lagi. Untuk besok harus kerja dulu lagi. Jadi kerja satu hari hanya untuk makan satu hari. Itu kategori miskin di dalam kitab. Tapi adakah kita yang seperti itu? Saya yakin tidak ada. Itu kerja sehari, di dompetnya itu bisa ada persediaan untuk seminggu dan bahkan sebulan dan bahkan setahun kemudian. Jadi sesungguhnya dicari yang kondisinya memang betul-betul paling sedikit dalam hal keuangannya. Jadi dilihat kondisinya itu paling miskin di kampung itu yang diutamakan. Jangan sampai dia tidak dapat. Kasihan kalau tidak dapat, nggak pernah makan daging kecuali pas kondangan. Rata-rata kita ini kan makan daging minimal seminggu sekali pas kondangan hari Minggu. Jadi kalau terjadi seperti itu Pak, dibagi rata dan jangan diberikan kepada orang yang kaya dulu. Utamakan yang miskin dulu. Kalau nanti yang miskin sudah cukup, baru dihadiahkan kepada orang yang kaya. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.